kita MOU juga dengan Fatayat, MOU dengan Ansor. Mereka akhirnya mencari sendiri-sendiri. Rebutan itu ya, rebutan nanti. Rebutan lahan. Betul lah, saya tidak mau yang awalnya kita menata untuk kemaslahatan akhirnya jadi rebutan. Itu yang saya tidak mau. Makanya orang perlu pemahaman ya, perlu menyadari bahwa ini bukan bisnis profit sekali lagi. Ini bukan untuk memperkaya satu orang saja. Bukan memperkaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TVNU Mojokerto yang berbahagia, alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan program podcast TVNU Mojokerto. Kali ini kita akan berbicara tentang program jelantahisasi. Pada musker 1 maupun musker yang kedua ada sebuah amanat dari musker tadi bahwa PCNU Kabupaten Mojokerto diberi mandat untuk kemandirian ekonomi, ya, kemandirian ekonomi. Nah, untuk mewujudkan kemandirian ekonomi ini, PCNU juga punya sebuah sebuah lembaga yang namanya Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama, LPNU Kabupaten Mojokerto. Nah, banyak program yang sudah dicanangkan, termasuk BMT NU yang sekarang sudah ancang-ancang untuk membuka cabang-cabang di setiap MBCNU. Nah, selain BMT juga ada yang namanya program jelantahisasi. Nah, bagaimanakah program jelantahisasi? Ini akan dijelentrehkan oleh pengurus LPNU Kabupaten Mojokerto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki umat niki butuh penjelasan tentang apa sih itu program jelantahisasi dan keuntungan mengikuti program itu seperti apa, dan sampai sekarang ini sejauh mana LPNU melakukan gerakan-gerakan jelantahisasi ini. Monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, la nabiyya ba'dah. Pemirsa TV NU Kabupaten Mojokerto yang berbahagia dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita selalu disertai dengan maunah dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin langsung saja, sangat tertarik sekali kita untuk menjelaskan mengenai jelantah. Seperti tadi, terima kasih atas waktunya dari tim kreatif TVNU Kabupaten Mojokerto yang mengundang kami selaku pengurus dari LPNU Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto di bawah tim pergerakan kemandirian perekonomian umat. Pada siang hari ini patutlah memang kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih diberi nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan ini selalu bisa kita manfaatkan dengan baik untuk beribadah, untuk selalu menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam juga mudah-mudahan kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sekali lagi terima kasih dari Gus Isno yang telah tadi sedikit memprolog tentang program jelantah sesuai dengan amanat musker 2 yang waktu itu diselenggarakan di Pondok Pesantren Nuris. Itu ada program kemandirian umat dalam bidang perekonomian. Kita tahu bahwa setelah pandemi kita memang sangat terpuruk,
untuk mengembalikan perekonomian masyarakat itu betul-betul butuh kreativitas. Tapi tidak semuanya warga atau masyarakat itu punya kreativitas untuk mengembalikan kondisi perekonomian yang selama ini stuck atau selama ini vakum karena adanya pandemi. Untuk itu PCNU Kabupaten Mojokerto melalui LPNU ingin sedikit menggerakkan perekonomian warga Nahdliyin dari tingkat bawah, mulai anak ranting sampai tingkat MWC itu bisa sedikit terbantu perekonomiannya melalui program jelantahisasi. Nah, jelantah ini sebetulnya kalau kita pahami, jelantah adalah kalau pemerintah sudah tergolong pada limbah P3 atau limbah yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Limbah itu atau jelantah itu jika dibuang di lingkungan akan mencemarkan kejernihan atau tingkat kandungan mineral kita akan tercemar karena adanya jelantah jika dibuang tidak di tempat yang semestinya. Tapi kalau dimakan itu akan menimbulkan beberapa penyakit seperti kanker atau mungkin kolesterol, obesitas, meskipun yang ngomong agak obesitas mungkin ya. Jadi itu sangat berefek sekali pada kesehatan. Apakah kita mau diri kita itu terkena penyakit hanya karena jelantah? Terlebih-lebih jika generasi yang akan datang. Untuk itulah jelantah akan kita coba dengan kearifan lokal yang ada menjaga lingkungan. Maka NU Kabupaten Mojokerto ingin menyelamatkan lingkungan dan ingin menyelamatkan warga Nahdliyin dari jelantah-jelantah yang jahat dikonsumsi kembali oleh mereka yang tidak bertanggung jawab, bahkan seperti itu. Lah, jelantah sendiri itu apa sih sebetulnya? Kapan minyak itu dikatakan jelantah? Jadi jelantah itu adalah sisa dari penggorengan atau sisa dari minyak-minyak yang setiap hari, mungkin ibu-ibu yang ada di rumah pemirsa TV NU yang kami hormati, mungkin tiap hari kita menghasilkan jelantah. Suka goreng apalagi. Betul. Jadi penggorengan itu kapan dikatakan jelantah itu minyak goreng? Ketika sudah dipakai 4 kali. 4 kali penggorengan. Maka itu sudah dikatakan jelantah. Mungkin setelah pertama goreng kok cair. Tempe, tahu, iwak kelotok. Sudah ini tergolong 4 kali jelantah. Tapi malah sekarang kita tahu bahwa ibu-ibu rumah tangga itu kalau nyambel nggak ada jelantah katanya kurang enak ya. Lah, ya itu edukasi ini yang penting. Jadi kapan kapan minyak goreng itu dikatakan jelantah. Lah kalau itu sudah 4 kali dikatakan jelantah, maka itu kalau kita konsumsi masuk ke dalam tubuh kita, maka itu akan menjadikan sebuah penyakit. Bagi tubuh kita. Kadang-kadang eman gitu ya. Wah, iya eman. Eman dibuat. Kadang itu betul. Tingkat higienisitas itu maka magi sekarang susah untuk mencari minyak goreng. Minyak goreng langka sehingga orang bilang minyak goreng wis iwuh, wis babano iki daripada dibuang. Nah, itu. Tapi berbahaya. Tidak hanya bagi kita di tubuh kita, kalau dibuang di lingkungan akan akan terjadi pencemaran lingkungan. Nah, sebagai warga Nahdliyin yang selalu memegang akan kemaslahatan umat, selalu menjaga bumi kita, sebagaimana kita dituntut di dalam ajaran kita harus menyelamatkan bumi kita dari kerusakan, jangan sampai merusak, karena yang merusak bumi adalah manusia itu sendiri. Maka
dari hal yang remeh, dari hal yang menurut orang itu tidak ada harganya, itu mari kita galakkan untuk ngopeni jelantah dalam hal untuk disalurkan menjadi sedekah, jelantah ini menjadi sedekah di program LPNU Kabupaten Mojokerto yang disebut dengan Gerakan Sedekah Jelantah. Kenapa kok itu kita kasih nama sedekah? Karena kita sudah tahu ya pemirsa semua bahwa jelantah itu kalau dijual kan mahal. Bahkan kemarin-kemarin sampai mencapai angka 13.000. Ya, di Facebook juga ada yang menawarkan satu botol liter aqua itu ada yang 13.000, 14.000. Betul. Dan itu kemarin ketika kita sharing dengan pihak yang bertanggung jawab bahwa kalau kita menjual itu mahal, takutnya itu akan diolah kembali menjadi minyak curah. Kalau itu minyak curah terus dijual lagi, bahaya. Ya bahaya, betul. Tetap bahaya. Ya. Oleh karena itu, daripada itu dibuang, kita kumpulkan menjadi sedekah. Dikumpulkan di mana? Mulai di tingkat anak ranting, nanti akan mekanismenya nanti sudah kita tata semuanya. Jadi sedekah jelantah yang ada dari NU Kabupaten Mojokerto ini teknisnya itu sudah kita tata. Mulai dari anak ranting, dari ranting sampai MWC sampai ke PC, dan itu nanti kita akan jual ke pihak yang berwenang atau yang memang lisensinya jelas, bukan sebagai minyak curah tapi ini sebagai biodiesel, bahan bakar pesawat. Nah, itu hasilnya untuk kemandirian jamaah dan jamiah yang akan dikasihkan lagi ke anak ranting, ranting MWC, biar pergerakan jamaah dan jamiah Nahdlatul Ulama ini juga jalan. Selain itu, bagi warga yang mengumpulkan, ketika dibawa minyak jelantah itu satu botol, ditaruh di anak ranting, di situ akan dikasih imbalan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Berapa nih? Sekarang ini fluktuatif. Betul. Sesuai dengan apa yang telah kita ketahui beberapa hari kemarin, di mana Pak Jokowi selalu geram karena kita mengekspor hasil-hasil Indonesia yang dibawa ke luar negeri terus dibeli lagi seperti LPG dan sebagainya. Makanya ada pembatasan ekspor jelantah. Karena jelantah ini diekspor ke luar negeri jadi biodiesel, kembalikan lagi ke Indonesia. Nah, ini kita masih bodoh gitu. Betul. Jadi seperti LPG mentah di bawah sana sudah ada LPG, dibawa kembali herbal juga sama. Betul. Diolah di sana, dijual di tidak hanya seperti itu. Kalau kita lihat di pabrik-pabrik itu ada gitar, kita membuat setengah jadi, kirim ke sana, dikasih label, kembali lagi ke Indonesia. Itu permasalahan kita ya. Nah, sehingga sekarang itu ekspor jelantah itu ada pembatasan, tapi tetap ada pembelian atau penampungan jelantah yang dibeli oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu harganya fluktuatif, kita mengikuti pasar. Kalau pasarnya naik, ya pasti nanti hasilnya untuk kemandirian jamaah itu hasilnya itu presentasinya juga banyak. Kalau sedikit juga sedikit. Itu sampai anak ranting, sampai ranting sudah ada kepanitiaannya gitu. Sudah. Jadi kita ini dari tingkat mulai PC kabupaten ada satgas dari jelantah. Itu sudah sosialisasi ke 18 MWC, itu akan kita sosialisasikan. Nah, itu dari PC itu nanti akan mengambil jelantah warga. Apakah kita mengambil dari warga? Tidak. Jadi jelantah itu dikoordinir oleh MWC. Nah, MWC menurunkan ke ranting dan anak ranting. Jadi sebetulnya itu mekanismenya dari ibu-ibu rumah tangga, warga muslim atau fatayat yang ada di
Kabupaten Mojokerto ini itu jika punya jelantah itu bisa dikumpulkan di anak ranting. Di anak ranting jelantah ibu akan dikasih imbalan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Nah, jelantah yang sudah terkumpul di anak ranting itu akan dibawa ke ranting. Dari ranting akan diambil MWC. Nah, dari MWC sebagai stokis akan diambil oleh PJ Kabupaten Mojokerto, Lembaga Perekonomian Jelantah itu. Di sini akan dijual ke pabrik yang sudah MOU dengan kita. Nah, hasil dari penjualan inilah yang nanti akan dikasihkan persentasenya ke MWC, anak ranting, sejahtera bersama. Sejahtera bersama. Warga juga dapat dua. Ada keuntungan berupa tadi ya, finansial, betul. Dan juga pahala karena niatnya sedekah. Betul lah. Kenapa kok kita bilang sedekah? Karena biar jelantah ini kita tidak selalu berpikir finansial. Kalau berpikir finansial pasti orang bilang lebih baik saya jual di sana karena lebih mahal. Tapi karena kita sebagai warga Nahdliyin yang ikut menghidupkan pergerakan Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu pasti kita andaikan disuruh milih, mohon maaf ya, kalau disuruh milih kita menjual dapat uang dengan dapat pahala, apa milih yang dijual hanya dapat uang saja. Andaikan kita milih pasti kalau warga Nahdliyin pasti lebih baik saya jual jelantah saya plus dapat pahala daripada hanya cuma dapat uang saja. Kenapa? Karena sedekah panjenengan nanti itu kembali lagi ke warga Nahdliyin untuk jamaah dan jam'iyah. Sehingga ketika banyak hasilnya, banyak keuntungan yang diambil dari jelantah, itu warga yang di tingkat bawah, anak ranting, itu tidak akan sering-sering urunan. Selama ini urunan. Betul. Selama ini kita bilang NU narik urunan. Sampai dipleset. Nah, itu supaya terkikis. Supaya terkikis sehingga dari jelantah itu jamaah bisa jalan, jamaah bisa bagus, jamaah bisa jalan kan seperti itu. Sehingga betul-betul kita itu program ini betul-betul memang program untuk kemandirian umat. Jadi betul-betul untuk menjaga bagaimana warga Nahdliyin itu baik jamaah dan jam'iyahnya bisa jalan, perekonomiannya juga bisa tertolong, sehingga semuanya akhirnya menjadi satu kesatuan yang saling menguntungkan. Sekarang ini sudah sampai mana pergerakannya, sosialisasi ataukah sudah ada yang menyetor? Selama ini dari panitia atau dari Satgas itu alhamdulillah sudah mensubsidikan jurigen-jurigen ke MWC, diantaranya ada MWC Suko, MWC Ndawar, ada MWC Gondang, ada MWC Bangsal, yang itu nanti akan jurigen itu ditaruh di tiap-tiap ranting satu untuk mengumpulkan atau untuk tempat pengumpulan jelantah dari anak ranting. Selama ini sudah kita kasihkan, ada beberapa ranting yang sudah action. Yang sudah bergerak. Contoh kemarin ada di Wangsel itu ranting Salen itu sudah mengumpulkan bahwa sudah dapat 10 botol. Nah, memang pada tahap awal ini hanya kita mencanangkan tiap anak ranting hanya cuma 10 botol. Dan itu sudah ada beberapa anak ranting yang sudah dapat segitu. Sehingga itu nanti kalau semuanya bisa jalan, insya Allah tiap satu siklus itu kita bisa menjual jelantah itu. Penjual bebek, lele, itu kan juga warga Nahdliyin. Betul. Makanya ini kan masih sekupnya kita masih menyasar di warga dusun-dusun. Belum sampai ke tingkat
penjual. Ya. Sebetulnya kalau memang kita kreatif, bisalah kita mengapling bahwa sampean jual bebek goreng di dusun saya, di desa saya, maka saya berharap jelantah panjenengan, jelantah Bapak untuk dijual di ranting atau di desa saya untuk pergerakan kemandirian umat melalui sedekah jelantah sehingga hasilnya bisa untuk jamaah dan jamiah. Nah, itu bagus itu, keren ya kalau bisa nerapkan. Sebab saya yakin ketika orang itu jual di situ dan dikasih opsi seperti itu, pasti dia 80% mau karena dia mencari maisahnya di situ, kan gitu ya. Ya apalagi mereka ya kebanyakan orang nantiin. Betul. Seperti cabang Purnama itu kan berapa cabangnya kan kita nggak tahu. Iya. Betul. Itu misteri abad ini. Nah, jadi itu mengenai sedikit penjelasan dari pergerakan jelantah yang ada di PJNU Kabupaten Mojokerto. Selama ini di MBCNU sekabupaten menerima program itu, mendukung itu, ataukah ada juga penolakan itu? Alhamdulillah, yang namanya program itu kan memang kita canangkan untuk dilaksanakan. Ya. Tapi sunatullah di dalam program pasti ya ada yang menolak, ada yang mendukung. Ya. Tapi kan kita bisa mempresentasi antara menolak sama yang mendukung itu berapa banyak mana. Tapi rata-rata dari mereka itu alhamdulillah kemarin kita melaksanakan RTL yang ada di Pacet itu semua MWC sudah MOU sanggup untuk mendukung pergerakan sedekah jelantah ini. Hanya saja mungkin 1-2 beberapa orang yang kalau memang mohon maaf berpikirnya hanya cuma finansial, itu pasti dia menolak. Karena ya namanya orang kan pasti di mana sih kalau nggak milih jual yang lebih mahal kan gitu. Tapi kembali lagi kalau orang itu saya yakin kalau kita berpikirnya kemaslahatan pasti dia tidak akan kemaslahatan jamaah jamiah, pasti dia tidak akan memilih hanya cuma finansial saja, tapi juga keberkahan atau sedekah itu yang kita inginkan. Supaya misalnya pengurus di paling bawah itu tidak curigation ya kepada PC LPNU. Oh, berarti ini di PC LPNU tok. Nah, itu bagaimana? Iya. Sebetulnya kita transparansi sekali. Iya. Transparansi sekali karena apa? Karena yang pengurus di pusat atau di LPNU ini, pengurusnya ada beberapa perwakilan dari MWC. Sehingga ketika ikut terjadi kecurangan pasti dia tahu bahwa ini untuk diketahui bukan pengurus jelantah ini bukan dari PC saja ya. Dari MWC. Betul, ada dari MWC. Dan itu saya sebagai ketua pergerakan jelantah memang saya pingin fair, kita pingin terbuka. Jangan sampai niat kita untuk melaksanakan program ini tercampur dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, atau mungkin mohon maaf ini kan bukan bisnis profit ya, bukan karena ini bisnis non profit, karena ini untuk jamaah dan jamiah. Yang kita sasar bukanlah berapa banyak keuntungan sebetulnya, tapi bagaimana kita bisa memberikan sedikit atau meringankan sedikit beban dari warga kita yang paling bawah. Selama ini jelantahnya mungkin ada bagi orang yang ngerti mungkin dikumpulkan ya. Tapi kalau orang yang nggak ngerti pasti kan dibuang lah. Bagaimana itu diedukasi sehingga itu dikumpulkan sehingga bisa dia menjadi nilai ekonomis tersendiri bagi dia gitu. Ya itu makanya transparansi itu nanti semuanya bisa ngecek, semuanya bisa saling mengoreksi sebagai sebagai rem kita atau sebagai pionir-pionir yang nantinya untuk memantau kegiatan ini sejauh mana transparansinya. Monggo kita open. Monggo. Oke, menarik sekali program kemandirian umat, kemandirian ekonomi umat ini
yang digerakkan oleh lembaga perekonomian, yakni mengambil program ini menurut saya sangat cerdik sekali, yakni jelantah yang selama ini ya hanya dibuang, dianggap orang remeh kan, dianggap orang remeh, tidak ada, ya, tidak ada nilai ekonominya. Betul, tapi ketika mengangkat ini, nah ini sangat menarik sekali ya, sangat menarik sekali. Nah juga pemakaian kata sedekah itu, jadi orang yang terlibat di dalam sini tidak hanya sekedar berbicara ekonomi, dapat keuangan saja, tapi juga dapat pahala. Terlebih dia juga sebagai warga Nahdien punya apa ya, beban moral. Ya apa caranya NU itu gede. Betul. Ya ini dengan sedekah jelantah. Hal yang remeh. Hal yang remeh. Itu. Kita kan tahu bahwa jangan remehkan sesuatu yang kecil. Ya. Kita kan tahu ada di mungkin sudah kita kata-kata orang bijak itu bahwa 1 miliar kurang 1.000 tidak akan jadi 1 miliar, kan seperti itu. Betul. Tapi kalau 1.000 ini kita manage dengan bagus, akan jadi lebih dari 1 miliar. Seperti itu. Jadi itu yang kita, hal yang remeh yang seperti itulah yang kita angkat supaya tidak sampai itu tadi. Pengurusnya juga sudah siap semua ya, Zoro? Alhamdulillah, semua pengurus di tingkat jajaran Satgas yang paling atas di PC ini sudah siap semuanya. MWC beberapa sudah siap. Seperti semalam saya ada sosialisasi di ibu-ibu muslimat MWC Suko. Tanggapannya beliau. Berarti tidak hanya sekedar MWC ranting, tapi juga lembaga-lembaga yang lainnya. Enggak, bukan ini. Perlu difahamkan ya, supaya nanti tidak terjadi salah kaprah. Mungkin ada yang merasa dilangkahi atau merasa tidak dihargai, mungkin dari panom-panom tidak. Jadi memang itu pure kita serahkan ke MWC. MWC akan diserahkan atau disatgaskan ke ranting dan anak ranting, itu bisa merangkul banom pun monggo. Boleh merangkum Ansor, merangkum Fatayat, merangkum Muslimat, monggo. Kita tidak membatasi. Tapi itu hak sepenuhnya dari MWC. Nah, itu nanti kalau mohon maaf nanti kalau kita katakanlah kita MOU juga dengan Fatayat, MOU dengan Ansor, mereka akhirnya mencari sendiri-sendiri, rebutan nanti. Rebutan lahan. Betul lah, saya tidak mau yang awalnya kita menata untuk kemaslahatan akhirnya jadi rebutan. Itu yang saya tidak mau. Makanya orang perlu pemahaman ya, perlu menyadari bahwa ini bukan bisnis profit sekali lagi. Ini bukan untuk memperkaya satu orang saja. Bukan memperkaya satu lembaga saja, tapi ini bersama-sama gitu loh. Nah, itu kita bersama-sama, jadi perlu itu yang juga difahami oleh para panom-panom yang ada di PCNU Kabupaten ini. Oke, saya kira sudah sangat lengkap sekali penjelasannya tadi tentang program sedekah jelantah. Oke, terima kasih. Sebelumnya satu kata yang ingin saya tekankan kepada warga Nahdien, mulai sekarang mari kita jaga kearifan lokal yang ada di sekitar kita ini. Mari kita selamatkan bumi kita, selamatkan generasi kita melalui yang namanya jelantah. Mari kita sulap jelantah menjadi sedekah. Insya Allah kalau kita mau seperti itu, mudah-mudahan sedekah kita yang hanya sebuah jelantah itu membawa keberkahan kita, salah satu jalan untuk membangkitkan atau menggerakkan organisasi Nahdlatul Ulama, sehingga kita juga menjadi salah satu warga yang betul-betul peduli akan kegiatan Nahdlatul Ulama, sehingga kita betul-betul diakui oleh santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, itu dari saya. Sekali lagi Pak Isno, terima kasih. Dan saya mohon maaf kepada pemirsa TVNU apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah. Saya yakin banyak nanti masukan kritikan dari warga yang melihat ini, karena ini adalah program baru dan ini pasti
karena bersinggungan dengan yang namanya finansial itu juga pasti ada yang kadang Iya. kurang setuju, tapi saya ingatkan bahwa ini adalah betul-betul pure program untuk kemandirian warga Nahdien, untuk pergerakan jamaah dan jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai salah satu bentuk kepedulian kita untuk membangkitkan kembali NU ini menjadi organisasi keagamaan yang betul-betul eksis di Indonesia. Amin. Ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Oke, matur ya. nuwun, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.